Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 4, Tema 1, Subtema 3, Pembelajaran 4. Ayo berdiskusi pada halaman 154. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SD Negeri 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Diskusikanlah dalam kelompokmu. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat membantumu. 1. Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? 2. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? 3. Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? 4. Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Dan 5. Sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Hasil diskusiku yaitu: yang pertama, membantu Bu Mimin berjualan di kantin. 2. Saya akan melayani para pembeli dengan sebaik-baiknya dan bersikap ramah dan sopan. 3. Menjaga makanan agar tetap bersih dan sehat. 4. Uang hasil penjualan akan kami berikan kepada Bu Mimin tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Dan 5. Jujur, saling bekerja sama, bekerja keras, dan saling tolong-menolong. Sekarang, pada halaman 156, ceritakan kerjasamamu tadi. 1. Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Ya, kami bekerja sama dengan baik. 2. Perbedaan pada kamu dan temanmu yang kamu lihat saat bekerja sama tadi? Ada teman kelompokku yang rajin dan juga ada yang malas. Hal-hal baik yang kamu dapat dari kerjasama yaitu saling membantu agar pekerjaan menjadi mudah dan cepat selesai. 4. Hal yang sudah baik dari kamu yaitu saling menghargai dan ramah dengan sesama. 5. Hal yang masih perlu diperbaiki dari dirimu yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan teman baru. Dan 6. Rencana perbaikan diri
yaitu berusaha memahami kemampuan masing-masing temanku. Ayo mencoba pada halaman 157. Kamu sudah belajar sudut pada segi banyak beraturan. Sekarang bagaimana sudut pada segi 3 dan segi 4? Pada saat pembuktian di pertemuan sebelumnya, kamu mengukur segitiga sama sisi. Berapakah besar sudutnya? Berapakah jumlah besar semua sudutnya? Apakah itu berlaku juga untuk segitiga yang lainnya? Ayo kita buktikan. Ukurlah semua sudut dalam pada segitiga berikut. Setelah kamu mengukurnya, tulislah hasil pengukuranmu pada tabel berikut. Pada gambar yang pertama, besar jumlah sudut dalam pada segitiga yaitu 180 derajat. Pada gambar yang kedua, besar jumlah sudut dalam pada segitiga 180 derajat. Segitiga yang ketiga, besar jumlah sudut dalam pada segitiga yaitu 180 derajat. Dan pada gambar yang terakhir, besar jumlah sudut dalam pada segitiga 180 derajat. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah jumlah besar sudut dalam segitiga sama? Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Segitiga memiliki beraneka bentuk, seperti segitiga siku-siku yang sudutnya 90 derajat, segitiga sembarang sudutnya lebih dari 90 derajat, segitiga lancip sudutnya kurang dari 90 derajat. Coba buktikan dengan cara berbeda. Apakah kamu punya cara berbeda? Potong ujung segitiga, lalu susun seperti gambar berikut. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah besar jumlah sudutnya sama? Berapakah besar jumlah sudutnya? Ya, semua segitiga mempunyai jumlah sudut 1800. Besar sudut pada segitiga juga mempengaruhi namanya. Berilah nama segitiga tersebut dengan melihat besar sudutnya. Pada gambar segitiga yang pertama, nama yaitu segitiga lancip. Alasan, ketiga sudutnya lancip, kurang dari 90 derajat. Yang kedua, nama segitiga lancip. Alasan, ketiga sudutnya lancip, kurang dari 90 derajat. Yang ketiga, nama segitiga siku-siku. Alasan, salah satu sudutnya siku-siku 90 derajat. Dan yang keempat, segitiga tumpul. Alasan, salah satu sudutnya tumpul lebih dari 90 derajat. Pada halaman 159, jawablah pertanyaan berikut. Hitunglah sudut yang belum diketahui. Kita perhatikan pada gambar yang pertama. 180 dikurang buka kurung 45 ditambah 45 tutup kurung sama dengan 180 dikurang 90 sama dengan 90 derajat. 2. 180 dikurang buka kurung 90 ditambah 30 tutup kurung sama dengan 180 dikurang dari hasil 90 ditambah 30 yaitu 120 sama dengan 60 derajat. 3. 180 dikurang buka kurung 40 ditambah 70 tutup kurung
sama dengan 180 dikurang 110 sama dengan 70 derajat. 4. 180 dikurang buka kurung 40 ditambah 100 tutup kurung sama dengan 180 dikurang 140 sama dengan 40 derajat. 5. 180 dikurang buka kurung 110 ditambah 30 tutup kurung sama dengan 180 dikurang 140 sama dengan 40 derajat. Dan 6. 180 dikurang buka kurung 60 ditambah 80 tutup kurung sama dengan 180 dikurang 140 sama dengan 40 derajat. Penjelasan langkah kerjanya, caranya, kamu tambahkan terlebih dahulu semua sudutnya, lalu dikurang 180. Apakah pada saat bekerja kelompok tadi, kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Ya, pada saat saya bekerja kelompok tadi, saya dan anggota kelompok saya dapat bekerja dengan baik dengan penuh kekompakan. Ayo berlatih pada halaman 160. Sekarang, bekerja samalah dengan gurumu. Gurumu akan membacakan cerita. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sigap membantu sesama. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba, terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari permainan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu, malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Gagasan pendukung paragraf pertama, tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Yang kedua, sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu, Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Gagasan pendukung paragraf kedua, sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing.
Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Yang kedua, mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Gagasan pokok pada paragraf ketiga yaitu setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Gagasan pendukung pada paragraf ketiga yaitu ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari permainan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Ayo renungkan pada halaman 163. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Yaitu bekerja sama dengan teman, mengukur sudut, dan mendengarkan cerita dari guru. Sikap apa yang masih perlu kamu perbaiki? Yaitu sikap bekerja sama, mengerjakan tugas kelompok penuh semangat dan sabar. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.